Kami ingin mengomentari satu tugas-tugas jurnalis yang banyak tidak disukai. Pertanyaannya, sebenarnya kenapa pekerjaan atau kerja-kerja jurnalis itu sering dihambat, tidak disukai? Bahwa seorang jurnalis itu dia pasti memahami tugas 3 hal yang tidak bisa dia pungkiri sebagai tugas jurnalis. Tugasnya yang pertama adalah memberitakan, tentu demi edukasi, memberi pendidikan, mencerahkan bagi masyarakat yang tidak tahu tentang satu hal, bisa dicerahkan, bisa diberitakan, dan masyarakat yang tidak mengerti itu kemudian mengerti oleh pemberitaan wartawan. Itu kerja-kerja jurnalis. Jadi satu tugasnya untuk berita, memberitakan informasi, intinya edukasi. Lalu tugas yang lain juga, tentu di situ ada sisi humanismenya, ada sisi menghiburnya. Kalau bisa memberi pencerahan, menyemangati, bahkan menginspirasi, itu juga tugas jurnalis. Tapi yang paling berat memang tugas jurnalis itu ketika tugas-tugas mengungkap hal-hal yang disumbat, berita-berita yang dicoba dikubur, misalnya berita yang benar itu tidak terungkap, tapi yang dibicarakan di permukaan itu adalah hal remeh-temeh. Dan wartawan yang punya kecerdasan pasti berani dan mau mengungkap. Tentu itu karena hati nurani. Kalau karena dibayar, tentu tidak akan mungkin membuka satu aib. Bahkan itu menjadi hal yang mencelakakan bagi wartawan itu. Itu sebabnya kerja-kerja jurnalis itu banyak dicurigai. Bukankah wartawan atau jurnalis mengerjakan pekerjaannya itu, baik dia di lapangan, baik dia menemukan satu fakta, harus terus mencurigai. Jadi di sana harus ada kecurigaan. Itulah tidak enaknya jadi jurnalis. Kita harus curiga. Tapi ketika kita mengungkap, menemukan kebenarannya, kita harus hormat pada kebenaran data yang kita temukan. Maka wartawan itu harus hormat pada fakta yang kita temukan, yang kita gali, yang sebenar-sebenarnya itu harus dihormati. Maka lagi-lagi orang yang mencoba menghambat, menyumbat, tidak suka dengan kerja-kerja jurnalis yang demikian, maka benarlah pekerjaan jurnalis itu kadangkala tidak disenangi dan tidak diminati banyak orang. Pergumulan bahwa jurnalis itu bukan hanya wartawan yang punya redaksi, malah orang yang bermedia sosial, yang aktif di media sosial sudah dikategorikan jadi pewarta. Salahnya kita banyak hoak, banyak berita-berita yang salah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena yang membuat bukan jurnalis atau punya pengalaman jurnalis. Dia hanya bisa membuat sensasi atau drama agar berita atau apa yang dipajang di media sosialnya ditonton, dilirik atau dibaca orang. Dan wartawan lebih dari itu, dia tidak boleh menjadi hoax, pemberita-berita miring, pemberita-berita yang salah. Tapi setiap berita itu harus dicurigai sebelum kemudian dia punya keyakinan, dia punya narasumber yang bisa dia pertanggungjawabkan bahwa itulah kebenaran yang dia ungkapkan. Tentu resikonya juga tadi tidak disukai, bahkan nyawa terancam. Ini memang kerja-kerja jurnalis yang faktanya tidak mudah dikerjakan, tidak mudah dilakukan oleh seorang jurnalis. Maka sebagai jurnalis tentu kita harus berbijaksana. Kalau
kita tidak benar-benar punya data, kita harus mengungkap, bahkan terus belajar investigasi bagaimana kita mengungkap kebenaran, karena tidak mudah, karena ada segelintir orang memang mencoba tidak mau bau busuk itu tercium, padahal bau busuk itu apapun dikubur dia tetap akan bau dan akan busuk. Ada ungkapan Batak yang saya ingat, nang pedi boto guarne bao dang sidohono. Ini sama dalam filosofi dalam jurnalis. Itu artinya walaupun kita tahu nama dari kakak ipar atau adik ipar kita, tidak boleh disebut namanya, karena itu sesuatu hal yang tak pantas. Tapi bagaimanapun kerja jurnalis walaupun menyakitkan, walaupun tidak mengenakan di telinga, di hati orang lain, tapi kalau itu kebenaran harus diungkapkan, harus dikatakan. Itulah yang membuat lagi-lagi kerja jurnalis itu tidak disukai. Padahal kalau kita sadar, demokrasi berkembang juga karena jurnalis diberikan kebebasan, tentu bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas merdeka untuk memberitakan, untuk mempublikasi. Fakta-faktanya, setiap ada berita-berita miring, saya punya pengalaman selalu ada saja kelompok atau orang-orang yang menyumbat, ingin menutupi. Di era sekarang sangat sulit, tapi memang tantangannya sekarang juga jurnalis bersaing dengan teknologi, termasuk tadi karena orang sangat mudah publikasi apapun di media sosial, itu juga menjadi tantangan. Tapi yang paling luar biasa tantangan wartawan sekarang adalah AI atau artificial intelligence itu. Teknologi informasi yang bisa membuat berita, membuat suara hampir mirip dengan aslinya, ini menjadi tantangan. Tetapi kembali soal hati nurani tadi. AI itu tidak punya hati nurani, tapi wartawan yang selalu mengasuh dirinya sebagai jurnalis pasti akan terlatih hati nuraninya. Dia akan peka, dia akan merasa apa yang pantas dan tidak pantas. Tentu sebagai jurnalis perlu memiliki etika, hal-hal yang penting dimiliki untuk tidak naif, tidak asal-asal memberitakan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.